Kisah ini terjadi pada tahun 90-an. Kisah tentang seseorang yang memuja mengambil pesugihan Dewi Ular. Sebut saja namaku Yogi. Dahulu kakekku pernah bercerita tentang salah satu warga di desanya yang menjadi pemuja pesugihan Dewi Ular. Kakekku mengatakan kalau orang tersebut adalah orang yang paling kaya raya di desanya. Sebut saja namanya Pak Parman. Dahulunya Pak Parman adalah seorang warga biasa yang serba kekurangan dalam kehidupannya. Pekerjaannya yang hanya sebagai buruh serabutan membuat penghasilannya minim dan serba kekurangan. Saat itu Pak Parman baru memiliki satu orang anak yang berumur sekitar 12 tahun. Hidup serba kekurangan dijalaninya bersama dengan sang istri dan anaknya. Istri Pak Parman yang bernama Bu Ratmi adalah seorang buruh cuci di rumah para tetangga yang membutuhkan jasanya. Meskipun hidupnya serba kekurangan, tapi Bu Ratmi tak pernah bersedih. Dia tetap tenang dan tetap berusaha untuk anak semata wayangnya itu. Apapun akan dikerjakannya demi memenuhi kebutuhan keluarga dan terutama anaknya. Sudah lebih dari 5 bulan belakangan ini, Pak Parman mengalami pengangguran karena gak ada kerjaan. Saat itu umur Pak Parman sekitar 45 tahunan. Keadaan itulah yang semakin membuat Pak Parman kebingungan dan frustasi. Selama itu pula Pak Parman hidup dari penghasilan sang istri dan dari hasil meminjam kepada seorang rentenir yang terkenal di desanya. Hingga akhirnya Pak Parman terjerat dalam hutang rentenir yang akan selalu bertambah terus. Tapi harus bagaimana lagi? Hanya itu jalan satu-satunya agar bisa bertahan untuk hidup. Beban hidup semakin hari semakin berat dirasakan oleh Pak Parman sekeluarga. Bu Ratmi termasuk istri yang sabar karena dia tidak pernah mengeluh pada suaminya. Dia hanya bisa menerima, menjalani apa yang terjadi. Karena semakin hari hutang Pak Parman semakin bertambah kepada sang rentenir. Akhirnya ia pun harus merelakan surat tanah miliknya untuk sebagai jaminan. Pak Parman hanya bisa menangisi nasibnya, nasib yang malang yang menimpa keluarganya. Surat tanah rumah miliknya satu-satunya itu harus tergadaikan demi bertahan untuk hidup. Padahal itu adalah satu-satunya harta yang dimilikinya saat itu. Suatu hari Pak Parman bertemu dengan Santoso, teman semasa kecilnya, di sebuah warung kecil. Saat itu Pak Parman lagi pesan kopi untuk menghilangkan rasa stresnya. Di saat itulah ada sebuah mobil sedan berhenti di depan warung tersebut. Mobil sedan yang mewah dan baru. Beberapa saat kemudian tampak turunlah dari mobil tersebut seorang laki-laki ganteng dan tampan. Dari kejauhan, samar-samar Pak Parman seperti mengenal laki-laki tersebut. Diingat-ingatlah siapa laki-laki itu, dan sebentar kemudian Pak Parman pun mengenali laki-laki itu. Dia adalah Santoso, teman sewaktu kecilnya. Pak Parman pun kaget melihat Santoso yang terlihat hidup mewah dan sudah kaya. Laki-laki itu pun tiba di dalam warung tersebut. Dia pun kemudian memesan satu bungkus rokok dan kopi. Sesaat kemudian,
Dia pun sadar ada seorang laki-laki yang sedari tadi memperhatikannya. Santoso sendiri kaget melihat Pak Parman yang tampak kusut. Santoso masih ingat kalau itu adalah Parman, teman sewaktu kecilnya dulu. Santoso pun segera menyapa Pak Parman, teman kecilnya itu. Pak Parman tampak senang melihat Santoso yang masih ingat dengannya. Akhirnya mereka berdua pun berbincang-bincang sambil menikmati kopi hitam. Banyak cerita yang mereka ceritakan, sebab ternyata mereka sudah tidak pernah bertemu semenjak Santoso pergi merantau. Mungkin sekitar 15 tahun lebih. Mereka berdua asik berbincang-bincang, hingga akhirnya Santoso menanyakan tentang kehidupan Pak Parman. Kerja apa sekarang? Sudah punya anak berapa? Dengan sedih, Pak Parman pun akhirnya menceritakan kehidupannya yang serba kekurangan dan banyak hutang. Hingga kini hutangnya semakin bertambah banyak. Santoso yang mendengar kisah cerita hidup Pak Parman merasa kasihan kepadanya. Ia tak tega melihat teman kecilnya itu bersedih. Santoso kemudian membuka tasnya dan mengambil sekepok uang. Santoso kemudian memberikan uang tersebut kepada Pak Parman untuk membayar hutang-hutangnya. Pak Parman yang tak menyangka akan diberi uang oleh Santoso sangat senang dan bergembira. Dia sangat berterima kasih kepada Santoso. Sebentar lagi hutang-hutangnya akan lunas dengan uang pemberian dari Santoso. Akhirnya Santoso memberikan alamat kepada Pak Parman agar Pak Parman kalau ada waktu mau singgah dan mampir ke rumahnya. Pak Parman sendiri sangat senang dengan sikap baik Santoso. Santoso pun kemudian berpamitan kepada Pak Parman untuk bergegas melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Pak Parman kembali pulang ke rumahnya. Ia pun meninggalkan warung tersebut naik ojek yang ada di dekat warung tersebut. Tampak raut wajahnya yang gembira dan senang. Ia seperti mendapatkan durian runtuh. Dia tak menyangka akan mendapat uang untuk membayar hutang kepada sang rentenir. Maka sampailah Pak Parman di rumahnya. Ia pun segera masuk ke dalam rumah dan segera ia menceritakan pertemuannya dengan Santoso kepada istrinya. Istri Santoso tampak senang dan gembira mendapati kabar baik dari suaminya itu. Kini surat tanah yang tergadaikan akan kembali ke rumah. Dan selanjutnya Pak Parman pun pergi ke rumah rentenir tersebut untuk membayar semua hutang-hutangnya. Suatu hari Pak Parman memantapkan untuk pergi berkunjung ke rumah Santoso, teman kecilnya dulu. Akhirnya dia pun naik ojek. Ia segera meluncur pergi mencari alamat rumah Santoso yang berada di luar kota. Ternyata rumah Santoso tak begitu jauh. Rumahnya berada di kota sebelah. Dengan beberapa kali bertanya pada orang yang dijumpainya, maka sampailah Pak Parman di rumah Santoso. Tampak rumah yang sangat megah dan begitu besar. Rumah tersebut berlantai 3. Maka bertemulah Pak Parman dengan Santoso. Santoso sendiri sangat senang melihat Pak Parman datang ke rumahnya. Santoso kemudian mengajak masuk Pak Parman dan mereka pun berbincang-bincang di ruang tamu. Terlihat rumah Santoso yang begitu besar dan mewah, penuh barang-barang berharga. Di sela perbincangan mereka berdua, Pak Parman memberanikan diri bertanya kepada Santoso, bagaimana ceritanya dia bisa menjadi orang kaya. Santoso dengan santainya menjawab dan menceritakan kisah perjalanannya menjadi orang kaya kepada Pak Parman. Dia pun menceritakan kepada sahabatnya tersebut dari mana kekayaan yang ia dapatkan. Ternyata kekayaan yang dia dapatkan adalah dari pesugihan Dewi Ular
Pesugihan yang pelakunya tersebut menjadi pengikut dan memuja Dewi Ular, sosok siluman ular gaib. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.